75-year-old male back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Halo Sobat Kamsip, selamat datang di YouTube Kamsip. Mungkin dari Sobat Kamsip sekalian banyak yang bertanya mengenai bagaimana sih belajar cyber security untuk karir di tahun 2024. Dan Kamsip Indonesia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Kamsip sekalian mengenai hal tersebut. Kebutuhan akan keamanan siber semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi. Ancaman siber seperti hacking, malware, dan phishing menjadi semakin canggih. Ini membuat perusahaan dari berbagai sektor berusaha keras untuk melindungi data dan sistem mereka. Inilah alasan mengapa karir di bidang cybersecurity menjadi sangat penting dan menjanjikan. Namun, bagaimana cara memulai karir di bidang ini, terutama jika Anda masih pemula? Video ini akan memberikan panduan langkah demi langkah untuk belajar cybersecurity dan mempersiapkan diri Anda untuk karir di tahun 2024. 1. Memahami dasar-dasar cybersecurity. Sebelum terjun lebih dalam, penting untuk memahami apa itu cybersecurity. Secara umum, cybersecurity adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital atau dunia maya. 3 pilar utama dalam cybersecurity yang perlu dipahami adalah confidentiality atau kerahasiaan, integrity, dan availability, yang dikenal sebagai CIA Triad. Ancaman siber yang umum mencakup malware, phishing, dan serangan DDoS. Ini yang umum ya teman-teman, yang semuanya dapat merusak atau mencuri data penting. Mungkin teman-teman bisa lihat di artikel berikut di alur belajar keamanan siber pemula atau Fun Kamsip. Bisa juga dilihat di YouTube Kamsip. 2. Menentukan bidang spesialisasi. Cybersecurity adalah bidang yang sangat luas dengan berbagai spesialisasi. Beberapa bidang yang bisa Anda pertimbangkan meliputi 1. Penetration testing, yakni mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem. 2. Network security, melindungi jaringan dari serangan dan gangguan. 3. Incident response, yakni menangani dan merespon insiden keamanan siber. Memilih spesialisasi yang sesuai dengan minat dan bakat Anda adalah langkah penting untuk membangun karir yang sukses. Buat Sobat Kamsip yang budiman, juga telah disediakan berbagai video di YouTube Kamsip yang membahas bidang ini. Contohnya video ini ya teman-teman, mengenai insiden respon dan juga CISR. 3. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis. Setelah memilih spesialisasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan. Ada banyak sumber daya online atau daring yang bisa Sobat Kamsip manfaatkan, seperti pertama, kursus online. Ikuti kursus cybersecurity yang dapat diakses oleh pemula. Kak, apakah Kamsip Indonesia membuka kursus? Ya, nanti tunggu info berikutnya ya teman-teman. Kemudian buku dan artikel. Bacalah buku-buku terkenal di bidang ini seperti The Web Application Hacker Handbook dan Metasploit, The Penetration Tester Guide. Mungkin itu 2 contoh bukunya ya teman-teman. Kemudian platform CTF. Latih keterampilan Anda dengan tantangan di platform CTF atau Capture the Flag seperti Hack the Box dan Try Hack Me. Ya mungkin teman-teman udah sering lah baca ataupun lihat video di YouTube Kamsip mengenai CTF ini. Kemudian jangan lupa gabung komunitas ya teman-teman. Bergabung di komunitas seperti Pentest ID dan juga Kamsip ID, mungkin seperti itu teman-teman. Dan beberapa keterampilan teknis yang perlu dikuasai termasuk pemrograman, pemahaman tentang network protocols, dan juga penggunaan tools seperti Wireshark, Metasploit, dan Nmap. 4. Mendapatkan sertifikasi yang diakui. Sertifikasi adalah cara yang efektif untuk menunjukkan kredibilitas dan kompetensi Anda di bidang cybersecurity. Berikut ini beberapa sertifikasi yang banyak dicari oleh perusahaan. 1. CompTIA Security Plus, sertifikasi entry level yang mencakup dasar-dasar keamanan siber. 2. Certified Ethical Hacker, atau biasa orang nyebutnya adalah CEH. Sertifikasi untuk mereka yang ingin menjadi hacker etis. 3. Certified Information System Security Professional atau CISSP, sertifikasi tingkat lanjut yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang cybersecurity. Memiliki sertifikasi ini dapat meningkatkan peluang Anda dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Tapi, apakah semua ini berbayar? Ya, sejauh ini semua ini berbayar. Mungkin teman-teman bisa lihat artikel ataupun video berikut mengenai sertifikasi keamanan siber gratis yang disediakan di berbagai platform. 5. Yang terakhir dan tak kalah penting adalah membangun portofolio dan mengikuti komunitas. Tadi udah dibahas ya teman-teman mengenai komunitas.
Portofolio adalah cara yang bagus untuk memamerkan proyek dan keterampilan Anda kepada calon pemberi kerja. Sobat Kamsip bisa membuat atau mengikuti proyek yang menunjukkan kemampuan Sobat Kamsip di bidang tertentu seperti pengujian penetrasi, analisis malware, dan pengembangan alat keamanan. Misalnya, Sobat Kamsip bisa membangun dan mengkonfigurasi lingkungan lab virtual untuk pengujian keamanan, atau mungkin Sobat Kamsip pernah tergabung ke proyek pentest seperti itu, walaupun hanya sebagai junior ataupun bantu-bantu lah untuk reporting seperti itu teman-teman. Kemudian ikuti kontribusi open source. Terlibatlah dalam proyek open source terkait keamanan siber. Kontribusi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan bekerja dalam tim dan komunikasi. Dan kemudian juga yang tadi juga dibahas ya teman-teman, yakni Capture the Flag atau CTF. Dokumentasikan partisipasi dalam kompetisi CTF. Jelaskan tantangan yang kamu hadapi, pendekatan yang kamu gunakan untuk menyelesaikan, dan hasil akhirnya. Demikian video pembahasan kita mengenai belajar cybersecurity. A few moments later.